gitu ya. Selama ini pengalaman gue dari zaman jebot dulu tahun 2019 atau 2018 awal-awal gue ngenalin si Tacha Sampo itu, pertacusan itu, semua orang itu di awal-awalnya skeptis bro. Jadi Hai kawan toko. Nah, kalau kita lihat, Kibo dan tim masih dalam perjalanan menuju ke Cikarang nih. Kira-kira bahas apa lagi nih? Saksikan terus keseruan Kibo Road Trip Jawa Bali. Let's go! kalau lu perhatiin ya Bu ya, sekarang masyarakat itu udah mulai berubah dari yang dulunya cucinya cuman gosok-gosok gitu kan. Lu sendiri kalau cuci motor kayak gimana, coba gua tanya Bu? Awal sih emang sebelum gua kenal sama tukang cuci ya, sebelum masuk ke dalam dunia tukang cuci atau pertajasan, ya nyucinya masih tetap gosok sih, masih tetap gosok basah-basahan ya. Ya namanya sayang kendaraan kan, mau kayak gimana pun itu ya kita sayang lagi lah. Masuklah touchless tuh, kenal touchless terus banyak lah belajar tentang touchless segalanya, terus masuk ke tukang cuci dikasih tahu lagi lebih sampai tukang cuci ya udah bikin produk. Wah, baru sih, baru banget kenal yang namanya touchless itu. Oh begini loh, ini loh caranya ngelawat kendaraan. Oh ini loh caranya ngelawat rumah kedua kita loh. Tapi nah itu kan lu yang menyampaikan bahwa menurut lu tadinya dari gosok-gosok terus kemudian ke touchless sesuatu hal yang baru. Kebanyakan orang gitu ya, selama ini pengalaman gue dari zaman jebot dulu tahun 2019 atau 2018 awal-awal gue ngenalin si Tacha Sampo itu, pertacusan itu, semua orang itu di awal-awalnya skeptis bro. Jadi maksudnya skeptis tuh mereka tuh pesimis akan hal teknologi gitu. Jadi mereka tuh masih belum terbuka wawasannya. Nggak salah mereka sih, maksud gue. Jadi memang karena di Indonesia itu menjadi hal baru dan asing ya, wajar bagi mereka untuk mungkin meragukan apa sih ini namanya Tacha Sampo. Tapi ternyata setelah digunakan gitu kan, dipakai, ternyata orang menerima. Akhirnya setelah menerima itu maksudnya mereka dengan ikhlas bersedia untuk menggunakan produk itu gitu seterusnya gitu. Jadi tanpa ada bantahan atau tanpa ada tanpa ada cacian lagi. Kalau dulu kan waduh susahnya minta ampun, kita ngasih tahu Pak ini ada teknologi baru gitu kan, dikasih tahu harga samponya berapa, sekian Pak, sekian juta. Siapa yang mau pakai sampo sekian juta katanya kan, habis itu harus beli pakai mesin lah, inilah itulah dan segala macam. Itu yang menyulitkan pada saat awal-awal. Cuman sekarang ternyata gitu kan ya, semua juga berusaha lah, kita juga berusaha untuk terus meyakinkan konsumen, terus meyakinkan pasar bahwa teknologi dari pencucian itu adalah ya Tacha Sampo gitu. Maksudnya menggunakan metode touchless itu sudah menjadi solusi yang paling tercepat lah, memudahkan bagi mereka yang memiliki kendaraan. Pengusaha cuci kendaraan apalagi dan repeat order dalam artian orang customer yang masuk keluar itu akan lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan metode gosok-gosok itu. Tapi apalah daya ya, mungkin masih daripada sebagian masyarakat juga masih menyaksikan atau masih percaya bahwa dengan metode Tacha Sampo itu belum maksimal 100%. Tergantung sih sebetulnya itu bro, tergantung. Kalau kita ngomongin kualitasnya, kualitas dari nyucinya ya, satu tergantung dari kualitas si tukang cucinya, kedua kemudian tergantung dari metode yang dipakai. Tapi sebetulnya kalau di luar negeri sana nih bro, selama ya beberapa kali sempet lah gue dikirim ke sana gitu, yang ngelihat langsung dengan mata kepala sendiri. Di sana tuh yang nyuci tuh yang mencuci sendiri gitu. Mau itu dibilang nih yang nonton sekarang episode Road Trip ini juga menyampaikan bahwa ya kan di luar negeri bayarannya mahal ini itu dan segala macam. Terlepas daripada itu semua, bahwa mencuci atau merawat kendaraan itu dilakukan oleh sendiri itu adalah habit, kebiasaan di sana itu bro. Karena kebiasaan yang dibuat terus-terusan ya. Iya, karena satu kebiasaan, kedua dengan adanya operator. Kalau misalkan di tempat pencucian lu tambahin operator,
memang secara pelayanan itu kalau misalkan pelayanannya si operator ini memberikan pelayanan yang paripurna atau prima, pasti akan senang gitu kan, pasti akan suka gitu konsumen. Tapi lagi-lagi tergantung kepada kualitas si operatornya. Nah, sadar akan hal itu sendiri, makanya kebiasaan di luar negeri itu logika dasarnya adalah begini. Kalau kita mandi sendiri kan bro, Mandi sendiri. hanya anak kecil dan lansia saja yang tidak bisa mandi sendiri. Oke, benar. Jadi pada saat kalian sudah bertumbuh dewasa, sudah biasa untuk melakukan kegiatan bebersih atau membersihkan diri sendiri, artinya kalian mampu untuk melakukan pencucian kendaraan sendiri, gitu loh konsepnya. Jadi jangan sampai wah cuci dikasih ke orang lain, makanya kita yang ngotorinnya kita, ujung-ujungnya Komentarnya cucinya dikasih ke orang lain, bayar mentang-mentang bayar 10-15 ribu atau 12 ribu gitu kan, pengen murah tapi bersih, ujung-ujungnya kalau kualitasnya ada kotor aja sedikit, ini mobil mau kemana? Betul Pak. Waduh, harusnya di kiri dong dari tadi, masa saya belok tol juga? Aduh. Gimana ini? Balik lagi ke laptop tadi, jadi setelah hasil pencuciannya misalkan ternyata enggak, ada aja setitik dua titik yang masih kotor, itu pasti dikomplain. Nah, biar anti komplain, nah kita punya misi yang baru lagi nih bro kita. Oke, bener banget. Tapi jangan dulu sepil lah. Ya, nanti gitu. kita sepil ya. Pokoknya tahu-tahu rame aja kan. Tahu-tahu rame gitu. aja. Tahu-tahu Lancar aja gitu. Iya. Cuman balik lagi ke sejarahnya touchless nih. Ya. Kan kalau di Indonesia termasuk telat ya, bener-bener telat dong ya. Jauh. Touchless di Indonesia tuh jauh banget. Kemarin juga kan pas ketika orang, kalau kita bilang tuh orang bule ya, atau orang bule yang emang langsung wah cara ngasih tahu bagaimana touchless cara bikinnya, teknologi yang dia kasih dan semuanya pembelajaran tentang pertouchlessan gitu ya. Iya. Masuk ke tahun emang Indonesia ada satu emang telat gitu. Dan untuk masuk ya ibaratnya kalau misalkan kita melihat kaca sebelah gitu ya, kaca sebelah bahwa dia aja buat touchless yang datang ke Indonesia, touchless terutama yang datang ke Indonesia masih banyak banget yang konvensional gitu ya, masih banyak yang gosok. Itu kan memang misi kita gitu ya, untuk ya udah ini ada nih toko Kang Cici yang emang lebih murah. Kalau bayar hitungannya bukan murah sih kita bilangnya ya, harganya terjangkau sih. Betul. Harga terjangkau banget gitu. Cuman kan ini nih otak-otak, bukan otak sih, kita nggak bisa mendiskriminasi juga. Apa ya, ibaratnya kan lebih kepada ini ada nih solusinya, solusi terbaik lah, sahabat pencucian lu banget lah. Masa sih lu gak mau berubah gitu ya? Masa sih lu gak mau berubah? Kita dengan sekarang berangkat kemana-mana dengan emang tadi ada misi tertentu gitu ya, masa sih gak mau berubah? Cuman kan kalau misalkan udah harfiahnya, berarti kita ya mau gak mau kita harus lebih menyerang kepada bukan lagi tempat pencucian dong ya. Betul. Tapi lebih kepada ya anak muda. Betul. Jadi ya sangat jauh ya ketinggalan tuh kalau bisa dibilang. Gua setuju sama yang lu sampaikan tadi bahwa kita tuh ketinggalan jauh banget. Betul, memang kita tuh ketinggalan jauh banget. Makanya yang namanya touchless itu menjadi hal asing di Indonesia gitu kan. Nah, ketertinggalan ini pun juga yang membentuk mental para pemilik kendaraan, para pengusaha cuci kendaraan untuk selalu bersusah payah untuk mencuci kendaraan. Padahal sudah ada teknologinya. Ya ginilah, kalau memang produk itu adalah produk berkualitas, dibuat dengan teknologi yang baik, pasti tidak akan merusak kendaraan. Tapi kalau misalkan produk itu memang produk dadakan tanpa ada latar belakangnya, teknologi dan segala macamnya, mungkin itu akan merusak kendaraan. Tapi kita juga menyampaikan di sini bahwa harus selalu bijak dan harus selalu cermat pada saat mau menentukan pilihan mana yang digunakan. Wah, gimana nih kawan toko? Kita harus cermat dan bijak ya dalam memilih produk yang baik untuk kendaraan kesayangan kita. Ya kali beli kendaraan mahal-mahal tapi ngerawatnya sulit. Bercanda. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya, keunikan pemilik usaha pencucian. Jangan sampai kelewatan ya. Toko Kang Cici, real, no edit-edit.